Shalom, perkenalkan nama saya Rizka Teknika Tampu Bolon. Saya adalah seorang guru matematika di SMA Perguruan Advent 15 Ciracas, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya dengan NIM 121282435. Dan pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema barisan dan deret aritmatika kelas 10. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Miss. Baik, apa kabarnya hari ini? Yes. Luar biasa. Bergembira boleh apa namanya? Saya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdiri dan berdoa dipimpin oleh ketua. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Now we are going to study matematika. Hari ini siapa yang masuk ya? Coba lihat teman sebelahnya. Hadir semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan ice breaking dulu supaya kita semangat. Masih ingat ice breaking yang minggu lalu? Tepuk semangat? Masih ingat? Kita peragakan dengan semangat. Tepuk semangat. Membangun rasa cinta terhadap tanah air atau rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Di sini ada yang pernah dengar kata barisan dan deret aritmatika? Iya. Kalau barisan itu bukan bilangan yang memiliki sisi tetap atas suku. Dan kalau untuk aritmatika itu penjumlahan pas dari setiap suku-suku pada barisan deret aritmatika. Oke. Jadi barisan dan deret aritmatika itu adalah sebuah perbedaan ya. Jadi berbeda barisan dan berbeda dengan deret. Bedanya apa? Kalau barisan biasanya diberi tanda apa? Nah, sedangkan untuk deret tambah. Oke. Baik. Yang kedua, pernah nggak sih kalian membayangkan kalau kalian menabung dengan jumlah yang sama setiap bulan? Kira-kira hasil tabungan kalian beberapa tahun ke depan, kira-kira udah tahu hasilnya belum berapa? Tapi dengan jumlah yang tetap, tidak mengalami perubahan. Udah ada gambaran kira-kira tabungan saya berapa? Kalau saya nabungnya 10.000 per bulan selama 5 tahun. Gak tahu ya? Oke, baik. Nanti kita akan bahas ya mengenai barisan dan deret. Kenapa kita harus belajar barisan dan deret? Kira-kira apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira kalau kita belajar ini aplikatifnya ada nggak? Atau cuma belajar aja? Ya, Ruth. Itu yang menghitung susunan yang memiliki pola yang tetap lebih mudah dan cepat. Ya, kegunaannya buat kita apa? Setelah mempelajari ini kira-kira? Ya, Bisa menghitung tabungan akhir. bisa menghitung tabungan akhir. Terus kalau dalam pekerjaan kira-kira pekerjaan apa nih yang berhubungan dengan? Di sini ada yang pernah dengar kata barisan dan deret aritmatika? Iya. Kalau barisan itu bukan bilangan yang memiliki sisi tetap atas suku. Dan kalau untuk aritmatika itu penjumlahan pas dari setiap suku-suku pada barisan deret aritmatika. Oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah
suku ke N, dan juga menentukan jumlah N suku pertama pada suatu deret aritmatika. Akan menampilkan sebuah video untuk kalian amati. Setelah kalian amati nanti Miss akan memberikan sebuah pertanyaan. Kira-kira dari video pembelajaran yang tadi kalian sudah nonton, apa yang kalian bisa ambil? Yang pertama, kita bisa lihat di sini. Ternyata belajar baris dan deret aritmatika itu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Tukang parkir atau dishub, ya, bisa menghitung total kendaraan yang parkir atau kira-kira gambar apa yang kalian lihat di depan? Bioskop, teater, terus pagelaran, terus oke. Kalian tahu berapa jumlah kursi di dalam teater ini? Ya. Gimana cara menghitungnya? Bedanya berapa? Dua. Kalau manual berarti kira-kira berapa nih bangku yang ke-10? Baris yang ke-10? Boleh maju ke depan? Dikit satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di kiri, 5 di kanan saya. 5 di kanan, ya di kiri. 5, 5. Pertama Tobias, kedua Noel, ketiga Rahel, dan yang terakhir baris ke-10 Anggi. Jumlah bangku di bangku Tobias berapa Tobias? Noel? Rahel? Cynthia? Berapa? Eta? 16? 18? 20? 22? 24? 26? 28. Jadi kalian tahu berapa selisihnya? Sama nggak selisihnya? Sama. Karena satu salut untuk teman-teman kita. Ya. Oke, semuanya tepuk salut. 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 Mantap. Oke, baiklah. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Jadi kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi kalian persiapkan buku tulis kalian, catatan kalian, buku tulis, buku paket, dan kalian akan pindah mungkin ke kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang untuk kelompok 1 boleh pindah kiri saya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kiri sini. Dibuka ya buku HPT ya, disiapkan alat tulisnya karena kita mau diskusi kelompok. Ya. Sebelum Miss kasih tahu cara pengerjaannya dan membagikan LKPD, Miss akan memberikan satu video lagi supaya kalian lebih paham lagi tentang barisan dan deret. Nanti setelah kalian perhatikan videonya, kalian harus catat ya. Ini apa poin-poin penting yang bisa diambil dari video. Sambil diputar video ini, kita akan bagikan dulu LKPD yang akan kalian kerjakan. Kalian boleh berdiskusi. Oke, baik, kita akan berikan ya petunjuk pengerjaannya. Coba diperhatikan. Yang pertama, baca dan pahami masalah di atas dengan bersama. Yang kedua, diskusikan bersama anggota kelompok untuk menemukan informasi-informasi penting dari masalah. Yang ketiga, identifikasi pola yang terbentuk dari 1, 1, dan 2. Yang keempat, cobalah temukan hubungan atau rumus dari jumlah pohon dan jumlah batu bata. Yang kelima, gunakanlah rumus kalian yang kalian temukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, tuliskan jawaban di lembaran kalian. Nanti setelah kalian berdiskusi,
setelah itu kita akan lihat perwakilan kelompok untuk presentasi ke depannya. Kita akan melihat video ini dulu ya. Sambil kalian catat poin-poin penting yang ada di dalam video. Materi tentang penerapan baris dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak lebih lanjut. Apa itu baris dan deret aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu sama atau disebut juga bilangan tetap atau konstan. Rumus suku TR barisan aritmatika adalah X sama dengan X ditambah N dikurangi 1 dikali B. Di mana X sama dengan suku pertama disama dengan 3 setiap dua suku. Setiap poin-poin penting itu Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah seluruh suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Rumus deret aritmatika adalah SN sama dengan setengah N dikali N ditambah U N atau SN sama dengan setengah N dikali 2 N ditambah N dikurang 1 dikali B. Sekarang mari kita ke toko. Saya sudah berada di depan toko kue strawberry. Tidak disangka, ternyata toko ini memproduksi strawberry sendiri. Lihatlah. Ada yang bisa saya bantu? Oh, perhatikan. Bolehkah saya melihat kebun strawberry kakak? Tentu saja boleh. Mari kita ke sana. Hai kawan, saya sudah berada di kebun milik kakak pemilik toko. Lihat, stroberinya banyak sekali. Kak, mulai kapan kakak menanam stroberi sebanyak ini? Sudah lumayan lama, dari bulan Januari tahun 2024. Wah, kakak sudah panen berapa kali? Strawberry saya bisa dipanen sekitar 2 bulan sekali. Saya sudah panen 3 kali, setiap panen selalu memiliki pertambahan tetap. Panen pertama menghasilkan 225 buah. Panen kedua menghasilkan 300 buah. Panen ketiga menghasilkan 375 buah. Wah, banyak sekali. Iya, dan tahun depan saya akan merayakan panen untuk 1 tahun. Tapi saya tidak tahu berapa banyak panen yang saya hasilkan di akhir tahun nanti. Oh, tenang saja kakak. Saya bisa membantu menghitungnya. Yuk, kita bantu kakak tersebut menghitung banyak hasil panen di akhir tahun. Kalau diperhatikan, hasil panennya membentuk barisan aritmatika. Jika dalam 1 tahun ada 12 bulan dan panen strawberry 2 bulan sekali, maka 12 dibagi 2 sama dengan 6 kali panen dalam 1 tahun. Jadi, kita harus mencari suku ke-6. Dari barisan tersebut, diketahui suku pertama sama dengan 225. Beda setiap suku diperoleh dari suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 300 dikurang 225 sama dengan 75. Sekarang masukkan rumus U, N. N sama dengan N ditambah N dikurangi 1 dikali B. 6 sama dengan 225 ditambah N dikurang 1 dikali 75. 6 sama dengan 225 ditambah 5 dikali 75. Ingat, dahulukan perkalian. 6 sama dengan 225 tambah 375 sama dengan 600. Jadi, banyak hasil panen strawberry di akhir tahun adalah 600 buah. Kak, aku sudah menghitungnya. Oh ya, berapa banyak strawberry yang akan dihasilkan dari panen akhir tahun nanti? 600 buah strawberry, Kak. Banyak sekali. Wah, terima kasih. Saya bisa membuat banyak truk strawberry untuk perayaan nanti. Jadi lihat ya videonya. Oke, kira-kira apa yang kalian dapat dari video yang lalu kita? Rumus mencari barisan dan deret. Cara mencari barisan suku ke N adalah lambangnya apa? UN. UN apa? Rumusnya tadi di depan. A plus N kurang 1. Itu mencari suku ke, ya. Tadi contohnya strawberry
Lanjut ke bulan Mei ditambah 75 375 dan seterusnya. Tadi pertanyaannya di bulan Januari atau setahun ya? Kan Januari ketemu Januari. Setahun berapa bulan? Manennya berapa bulan sekali? 2 bulan. Berarti 6 kali panen. Sekali panen perbedaannya 75. Berarti pakai rumus UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Suku pertamanya tadi berapa bulan Januari 2024? 225 ditambah 12 bulan bagi 2 6 kurang 1 5, bedanya 75. 225 ditambah 5 kali 75 375. Totalnya ini adalah dari rumus UN, suku ke N ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Iya, Iren, silakan. Ini kalau bedanya sama, selisih sama, tapi bukan ditambah tapi kurang, tapi dikalikan berarti itu apakah memiliki pola atau Aturannya, contohnya kita bisa lihat di bilangan genap sama bilangan ganjil. Kira-kira masuk gak ke dalam aritmatika? Masuk. Tuh, yang selisihnya sama atau bedanya sama tiap 2 suku berurutan itu baru disebut aritmatika. Sampai sini setelah kalian baca kasusnya, ada yang mau ditanya nggak tentang kasus soalnya? Kalau ada yang mau bertanya, sekarang kita boleh saling diskusi ya di kelompok. Diskusi ya, misalkan masalah yang ada di dalam LKPD. Ada 2 kasus. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya ya, tangan-tangannya ditanya. Nomor 1 suku pertamanya berapa? Oke, nomor 2 yang suku 11 suku 3 suku 4 dan seterusnya. Yang ditanya apa? Baris ke-20 berarti suku atau deret itu? Pertanyaan suku ke suku. Suku berarti dari UN atau SN? UN. Ya, rumus UN-nya tadi. Ya. 1 15. Bisa ya.
ada di nama kelompok, nama anggota, baru kasusnya. Selamat siang teman-teman. Kita dari kelompok 2. Apa namanya? Nama anggota kita, nama saya Jansen. Di sini nama kamu tuh disebut Miss. Enggak. Nama anggota nama saya Jansen. Nama saya Iren. Nama saya Rita. Oke, ada. Untuk fase pertama, seorang petani menanam pohon dengan pola. Baris pertama ditanam pohon, kedua 11, ketiga 14, dan seterusnya. Jika petani menanam pohon hingga baris 20, berapa banyak pohon yang dibutuhkan? Soal nomor 1, identifikasi barisan yang terbentuk. Suku pertama dengan 8, bedanya 3. Tuliskan beberapa suku berikutnya. Baris pertama itu 8, baris kedua 11, ketiga 14, baris keempat 17, baris kelima 20. Lanjut. Bagaimana cara menemukan suku UN? Jadi rumusnya itu UN kurangan K tambah N dikurang 1 dikali Y. Jadi U-nya itu 15 di Nomor 4 itu banyak pohon pada baris ke-15. Jadi rumus yang dipakai di soal ini itu UN. Jadi U15, A-nya 8, N kurang 1, 14, bedanya 3. 8 tambah 14 kali 3, 8 tambah 42 sama 50. 50. Ya, Oke. cukup. Oh kan suku ke-15 ya? Udah? Oke. Ada yang mau bertanya? Untuk kasus pertama tentang penanaman pohon, nggak ada. Jawabannya kira-kira benar? Sama? Ada yang beda? Sama. Oke. Kita kasih tepuk salut dulu ya untuk kelompok 2. Tepuk salut. 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 Mantap. Sudah ya namanya ya. Sekarang boleh kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Kita merefleksikan kegiatan kita hari ini dapat mengukur kemampuan akhir kalian dengan nanti di akhir kita akan ada kuis. N-nya berapa? 8. N kurang 1. Sekarang Miss akan mengukur kemampuan akhir kalian dengan quizzes ya. Apakah kalian siap? Siap. Siapkan handphonenya, buka aplikasi quizzes. Semua ya. Baik. Kodenya lihat di sini kodenya, berjalan sendiri ya. 362992. Ya. Boleh join semuanya. Tentukan rumus UN
pertemuan mendatang kita akan mempelajari materi tentang barisan dan deret geometri. Nanti untuk penugasannya kita akan share di portal ya. Oke, sekarang kita akan merefleksikan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang barisan dan deret matematika? Saya udah berdepan untuk berdiri ya, Anggi dan Tobias. Barisan deret matematika ini mengajarkan kepada kita semua mengetahui matematika kita ceritanya. Seperti kata Jason tadi, Saya bisa pertimbangkan, oh kalau saya segini, oh tabungan saya berarti segini. Berarti pelajaran yang saya diambil harus rajin menabung. Ya, kita akan belajar masuk materi apa saya? Bismillah. Geometri. Barisan dan deret geometri. Oke, baiklah. Sekarang kita rapikan buku kita masukkan ke dalam tas. Coba perhatikan sekeliling kita buang sampah. Bersihkan sampahnya. Di belakang masih ada sampah, coba kita perhatikan jangan ada sisa sampah ya. Sudah bersih? Adanya? Lantai udah? Ada lagi sampah yang tertinggal? Ya. Pembersihan adalah pangkal dari Oke, baiklah. Kita akan sama-sama berdiri. Kita akan tutup belajar kita dengan berdoa. Oke. Yang akan berdoa boleh ketua kelas tunjuk siapa yang akan pimpin doa. Ayo, Andrea berdoa. Yang Andrea. Jesus Christ, for Father in heaven, thank you for blessing. Now we are finished to mathematics class. This is also teacher and our parents. Name of Jesus we pray. Amen. Party.